Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, aku udah selesaikan pembacaan untuk semua. Ya, untuk Maret 2024, ya. Entah percintaan ataupun general kamu, ya. Dan kali ini aku pengen buat untuk mungkin sedikit cerita, karena mungkin ada viewers baru yang baru tahu twin flames itu apa, ya. Mungkin nggak tahu soulmate juga apa, karmic itu apa. Jadi di sini mungkin sedikit cerita dari aku, dan kalau kamu lihat ada bulu-bulu ini bukan kain, ini abang, dia lagi tidur. Dia tidur ngorok banget, ya. Ini ngorok banget nggak? Oh enggak ngorok, nanti dia marah kalau dia bilang ngorok, ya. Ini namanya abang Selo, Bang Cilo, dipanggil Bang Abang. Okay. Aku ngelihat selama setahunan ke belakang, hampir 2 tahunan ke belakang ya kayaknya, aku selalu fokus dengan pembacaan twin flames. Aku ngelihat memang dari adanya pengalaman ataupun komen dari yang kalian buat, ya aku banyak belajar dari situ. Dan aku kemarin buat grup chat ya, khusus untuk yang pengen belajar atau sharing tentang twin flames. Itu juga aku banyak melihat, karena aku pengen melihat pengalaman yang bermain selain dari komen kalian, ya. Karena jujur kalau di komen mungkin nggak semua kalian suka untuk komen, ya, di pembacaan aku. Jadi kita harus lihat dari awal pembacaan twin flames atau perjalanan twin flames. Itu adalah perjalanan tentang, ya, menyadari kalau kamu dengan dia itu berasal dari satu jiwa yang sama, okay? Dan setelah kalian bertemu akan men-trigger suatu poin, ya, yang besar. Biasanya trigger poinnya itu menghancurkan hidup masing-masing, dalam artian ego kamu akan sakit hati, ya, dan ego yang kamu tuju, orang kamu tuju juga sakit hati. Dan apa perbedaan divine feminine dan maskulin? Divine feminine adalah seseorang yang menyadari tentang perjalanan ini, seseorang yang tahu atau seseorang yang ingin tahu dan mau tahu, ya. Dan divine maskulin adalah seseorang yang lari, menjauh dan pergi. Okay? Entah kamunya yang perempuan ataupun dia yang laki-laki, tapi kalau kamu laki-laki tapi kamu tahu energi ini, kamulah yang divine feminine. So ini nggak berdasarkan gender, ya, nggak berdasarkan kelamin. Okay? Dan perjalanan ini akan sangat menyakitkan divine feminine, karena divine feminine lah yang akan banyak sakit hati, ya. Egonya bakal lebih hancur daripada sebelumnya dan daripada divine maskulin itu sendiri. Kan divine feminine, ya, harus memulai semua aspek hidupnya dari awal, mulai dari cara pandangnya, kehidupan, karir, pokoknya semuanya bakal hancur, ya, sampai kamu nggak mengenal siapa lagi diri kamu. Ya, itu proses yang harus terjadi, ya. Di proses ini divine feminine akan berada di fase marah, kecewa, gitu ya, dan akan mencoba mencari tahu, ini kenapa aku ngerasakan ini. Pokoknya pertanyaan banyak terjadi dalam diri kamu, dalam hidupnya kamu. Okay. Tapi untuk divine maskulin, dia akan sibuk dengan diri dia, menghindar, menjauh, menjalani apapun yang terbaik dalam hidup dia, versinya dia. Bahkan dia bisa terlihat baik-baik aja tanpa kamu, ya. Karena dia di fase dia ingin menghindari kamu, karena saat itu, ya, energinya divine feminine sangat-sangat toksik. Harus kita akui, ya, energi divine feminine yang toksik itulah membuat divine maskulin gak suka untuk dekat dan akhirnya pergi menjauh. Mau kamu kecewa atau marah sama aku, tapi kenyataannya pasti gitu. Okay? Ya, dan fase ini akan lama untuk membuat divine feminine sadar, tergantung dari kalian masing-masing, ya. Semakin besar ego kamu, harapan kamu, keinginan kamu untuk merubah keadaan, merubah divine maskulin, itu akan semakin lama perjalanan ini dan semakin menyakitkan kamu ngerasakannya.
Okay. Dan gimana dengan divine masculine? Mungkin hidup dia ya gitu-gitu aja, kayak there is nothing happen, kayak nggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Ya dia akan merasa ini simply kayak hubungan yang akan berlalu begitu aja. Tapi lambat laun divine masculine akhirnya ya menyadari sesuatu yang besar dalam hidupnya dia, yaitu mau gimana apapun, sejauh apapun, atau berusaha dia benci kamu, kecewa, atau dia menyalahkan kamu, terus mencari energi lain untuk dia ngerasa lebih baik, dia tetap mengingat kamu dan dia ingin kembali sama kamu. Tapi yang akan menjadi pertimbangan dia akan melihat energi kamu. Secara tidak sadar energi kamu akan membuat dia bisa menjauh lagi. Jadi perjalanan divine masculine dan divine feminine itu sebenarnya perjalanan yang memang dijalani harus masing-masing. Satu, ya. Dan perjalanan ini adalah perjalanan cinta spiritual. Karena sebelumnya kamu akan menyadari kalau kamu menginginkan cinta sejati. Dulu kamu mungkin pernah berdoa, berharap sama Tuhan, pengen apa itu cinta sejati, apa itu kasih sayang. Ya, ketulusan itu seperti apa, ya. Sekarang kamu diberikan dengan versi yang real, versi yang nyata, di mana cinta sejati, kasih sayang, kalau tidak ada jaminan bersama, apakah kamu akan tetap mencintai, apakah kamu akan tetap menyayangi, ya, dan apakah kamu akan tetap setia dengan diri kamu, ya. Ujian ini bukan ujian yang akan sudah pasti hasilnya A atau hasilnya B. Nah, ujian ini sudah pasti mengarahkan kamu ke arah kebahagiaan yang gak kamu duga-duga. Ya, penyatuan kamu dengan dia itu akan kembali terlihat dengan jalan dan takdir kalian masing-masing lagi. Tapi yang pastinya secara singkat perjalanan Twin Flames ya untuk mengajarkan kamu divine feminine, ya, cinta dan kasih sayang tidak berdasarkan ego, ya, tidak berdasarkan harus bersama, menuntut, ya, harus menikah, dan dia harus kembali sama kamu sebagai jaminan ini adalah Twin Flames. No, kalau kamu di fase ini, kamu akan terjebak dengan kekecewaannya kamu sendiri. Ya, jadi memang singkat ceritanya aku bisa bilang memang seperti itu. Okay. Dan tujuannya apa gitu? Apakah cuma nyakitin, ngecewain? No, tujuannya untuk menyadarkan kamu cinta semesta, cinta yang damai tanpa kesakitan dan kecewaan itu ada. Ini yang kamu lupa saat kamu minta cinta sejati sama Tuhan, sama semesta dulu. Kamu lupa kalau cinta sejati, cinta yang real, ya, jadinya saat kamu minta itu harus ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Kamu harus melepaskan sesuatu yang nggak lagi bermakna, yaitu keegoisan, cinta versinya kamu dulu, dimana kamu ngerasa cinta itu harus bersama, cinta harus bareng, cinta harus memiliki, ya dia harus kembali, dan dia harus sayang sama aku, dia cinta sama aku. No, cinta yang sesungguhnya adalah saat kamu menyadari dia manusia biasa, dia punya jalannya sendiri, karmanya dia sendiri, dan dia punya pilihan diri dia sendiri, hidup dia ingin dengan siapa, dia mau dengan siapa. Dan tugas kita sebagai manusia biasa menerima keputusan itu, ya. Sebagai manusia energi yang memiliki energi feminin misalnya yang ilahi, Tuhan pengen ngasih lihat ini loh cinta sejati. Are you ready for it? Gitu. Apakah kamu siap kalau dikasih lihat cinta yang seperti ini? Makanya justru kalau udah benar-benar ada di perjalanan Twin Flame, malah biasanya nggak akan suka, malah benci ada di posisi ini. Ya, justru malah menyesal dan memilih untuk enggak. Tapi kalau udah masuk ke masa spiritual, malah kamu bersyukur. Mau bersatu ataupun tidak, jalannya udah kamu rasakan. Kebahagiaan udah nuntut kamu ngasih lihat hal yang lebih real, nyata. Kenapa? Ini untuk menyadarkan kamu kalau kamu dengan dia itu nggak pernah pisah, nggak pernah untuk jauh. Ya, abang. Dia goyang-goyang mejanya, ikut goyang. Seperti aku pernah cerita dulu, ya, energi Dewi Radha
Dan Dewa Krishna lah yang mengajarkan sekali apa itu cinta sejati dalam perjalanan Twin Flames, di mana cinta yang tanpa harus menikah, tanpa harus menuntut apapun, namun mereka masing-masing menikah dengan pasangannya sendiri, namun cinta mereka tetap menyatu sampai sekarang. Bahkan nggak ada yang, mungkin dari kalian nggak tahu siapa suami atau istri dari mereka berdua, ya. Yang kalian tahu ya cinta sejati mereka dua aja, walaupun mereka punya istri dan suami masing-masing. Namun kenapa yang terkenal justru cinta mereka dua? Bahkan kalau kamu lihat di sini ada patung Dewi Radha dan Dewa Krishna, ya. Aku punya patungnya, ya. Di sini ngasih lihat ya, untuk pembelajaran dalam hidup, cinta, ya. Dan ini yang aku suka banget saat Dewi Radha bertanya dengan Dewa Krishna, kenapa Dewa Krishna tidak ingin menikah dengan Dewi Radha. Dewa Krishna menyatakan, bagaimana aku bisa menikah dengan jiwa aku, dengan diri aku sendiri. Itu menyatakan kalau Dewi Radha dan Dewa Krishna berasal dari satu jiwa yang sama, atau memang udah satu jiwa. Dia secara fisik nggak perlu lagi ada penyatuan, nggak perlu lagi ada validasi, nggak perlu lagi ada yang namanya pernikahan. Karena gimana pun ya, apapun yang terjadi, mereka berdua adalah satu. Tidak mungkin kau mengatakan nama Krishna tanpa Radha, dan nggak mungkin kau mengatakan nama Radha tanpa Krishna. Pasti kayak gitu ceritanya. Dan patungnya pun selalu berdampingan. Jadi itulah real cinta, apa adanya, yang tanpa ada pernikahan. Ya, bukan berarti aku bilang kalian nggak mungkin menikah atau gimana, no. Jalan masing-masing, jalan takdir kita memang beda-beda. Mungkin kamu ada di jalan tersebut, tapi bukan itulah tujuannya. Tujuannya adalah untuk kamu menyadari, ya, cinta yang sebenarnya, cinta yang seharusnya, atau cinta yang diinginkan oleh perjalanan ini sendiri adalah memahami cinta yang lebih universal, cinta semesta, cinta dari Tuhan, ya, yang ibaratnya nggak memiliki batasan apapun. Kalau adanya pernikahan, itu berarti adanya batasan. Kedua, kalau Radha dan Krishna menikah, ya justru membuat energinya, ya, ngasih lihat kalau cinta itu harus memiliki, dan itu bukan pembelajarannya. Karena takdir Dewi Radha dan Dewa Krishna adalah mengajarkan cinta yang tanpa syarat, tanpa harus bersama, tapi tetap cinta seumur hidup mereka. Ini dikarenakan takdir mereka yang tidak akan mengingat masa lalunya mereka di negeri mereka dulu, negeri kayangan bisa disebut, atau di sloka atau lokanya, surganya mereka, di mana Radha akan melupakan Krishna selama 100 tahun. Setelah itu baru mereka akan bersama. 100 tahun di kehidupan yang selanjutnya, atau 100 tahun versi dunia, atau 100 tahun versinya semesta, ya kita nggak tahu, ya. Tapi yang pasti itu yang mengajarkan. Itulah kenapa jalan perjalanan ini terlihat begitu ironis, ya, tapi memang begitu. Tapi justru kalau kamu udah ada di masa ini, kamu akan menerima dengan lapang dada. Kamu tahu cinta kamu kemana, kasih sayang kamu kemana, ya. Dan kalau ada jalannya untuk bersama dengan Divine Masculine, that's good. Happy for you, aku bahagia untuk kamu. Tapi kamu menyadari, ya, cinta Divine Masculine bukanlah cinta yang akan seperti soulmate yang penuh romantisme atau apapun juga. Cintanya lebih mengarahkan ke arah spiritual. Untuk kalian berdua bersatu dalam iman, dalam jiwa, dalam spiritualisme, ya, yang mungkin nggak akan sama dengan energi yang kamu kira selama ini. Karena cinta yang sebenarnya versi yang kamu rasakan dan yang real mungkin berbeda. Okay, so itu sekilas untuk mengingatkan, ya, perjalanan Twin Flames itu seperti apa, atau bagi kalian yang baru tahu dan pengen tahu. Okay, so that's it, ya. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.